Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal, tapi kali ini terkait dengan soal UPPPG PGSD. Di sini Kakak sajikan soal-soal terpilih yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Tekniknya di sini, Kakak akan membacakan soal, setelah itu kalian bisa menjawabnya dalam durasi 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman bisa di-screenshot dan di-komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Eits, tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video seputar soal P3K, CPNS maupun soal UPPPG. Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan soal yang pertama. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi yang berbunyi, jelaskan ciri-ciri cerita fiksi. Contoh untuk penilaian psikomotor adalah A. Buatlah laporan ciri-ciri cerita fiksi beserta contohnya. B. Tulis ciri-ciri cerita fiksi beserta contohnya. C. Berikan ciri-ciri cerita fiksi dengan teman sebangkumu. D. Ceritakan secara lisan ciri-ciri cerita fiksi dan contohnya. Ataukah E. Ringkaslah ciri-ciri cerita fiksi beserta contohnya. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda, sinyal, dan kode. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori A. Kognitif dari Piaget, B. Konstruktivistik dari Bandura, C. Psikoanalisis dari Esfred, ataukah D. Behavioristik dari Pavlov. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Psikoanalisis dari Esfred. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ibu Ani, seorang guru SD kelas 6, bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi dasar yang dicapai adalah berkaitan dengan penguasaan kosakata siswa. Pernyataan manakah di bawah ini yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa? A. Siswa membaca dalam hati teks bertemakan lingkungan, lalu siswa secara individu diminta mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan lingkungan dari teks bacaan yang dibaca. B. Setiap siswa diminta membawa kantong misteri berisi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian, kantong misteri ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong misteri tersebut. C. Siswa menyimak teks bertemakan lingkungan yang dibacakan guru dan kemudian siswa secara berkelompok diminta menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan. D.
Setiap siswa membaca teks tentang lingkungan, kemudian siswa menuliskan kesimpulan dari teks yang dibaca. Ataukah E, setiap siswa membaca teks tentang lingkungan, kemudian guru menuliskan kosakata tentang lingkungan yang ada dalam teks. Kemudian, siswa diminta mencari arti kosakata yang dituliskan guru di papan tulis. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berdasarkan Rencana Strategi atau Renstra, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah mengembangkan teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali A. Pengembangan bakat dan daya kreatif siswa, B. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, ataukah E. ICT sebagai substansi pendidikan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, penggunaan dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk disebut dengan A. Browsing, C. Chatting, D. Website, D. Email, ataukah E. Teleconference. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Guru kelas 5 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur atau bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter, tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian pengembangannya, alat penilaian yang sesuai adalah A. Tes tentang sikap jujur, B. Portofolio hasil kegiatan, C. Lembar observasi atau guru melakukan pengamatan sesuai indikator, D. Wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur, ataukah E. Pengamatan perilaku. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam.
Belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan titik-titik. A. Contextual teaching and learning. B. Browsing. C. Konfirmasi. D. Eksplorasi. Ataukah E. Elaborasi? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Eksplorasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dan komunikasi pembelajaran dengan siswa disebut A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Ataukah E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Salah satu KD kelas 5 di sekolah dasar adalah sebagai berikut. 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 5 SD adalah A. Peserta didik memahami sifat cermin datar. B. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sumber cahaya. C. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. D. Peserta didik mampu menjelaskan pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman. Ataukah E. Peserta didik dapat membuat model loop atau keterampilan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Peserta didik memahami sifat cermin datar. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada titik-titik. A. Kemampuan belajar. B. Gaya pembelajaran. C. Strategi pembelajaran. D. Pendekatan pembelajaran. Ataukah E. Metode pembelajaran. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Kita lanjutkan ke soal nomor 11.
Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah A. Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? B. Berapa kali Anda bekerja bakti di kampung ini selama ini? C. Apa saja tradisi bersama di kampung ini? D. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ataukah E. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja sebagai apa? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Berapa kali Anda bekerja bakti di kampung ini selama ini? Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menemukan mana yang nilainya lebih besar antara 0,85 dengan 6/4. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah A. Siswa kurang menguasai bilangan senilai atau desimal pecahan. B. Siswa kesulitan mengubah bilangan desimal ke pecahan. C. Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. D. Siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan. Ataukah E. Siswa miskonsepsi bahwa pecahan yang mempunyai penyebut lebih besar, maka nilainya lebih besar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Paroni, guru kelas 3 SD, mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis teks deskripsi adalah A. Kalimat yang digunakan siswa tidak gramatikal dan tidak efektif. B. Banyaknya ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca dan ejaan. C. Paragraf yang dihasilkan tidak memenuhi sebagai paragraf yang baik. D. Kalimat yang digunakan terbatas dan tidak efektif menggambarkan objek. Ataukah E. Kosakata yang digunakan dalam menulis deskripsi terbatas. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kalimat yang digunakan terbatas dan tidak efektif menggambarkan objek. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Salah satu KD di kelas rendah yang berbunyi menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan berdasarkan KD tersebut. Apabila Bu Suci sebagai guru kelas rendah, maka kegiatan inti yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Menyampaikan melalui pesan agar peserta didik tidak jalan sembarangan ketika beli es lilin. B. Menyajikan gambar alur pembuatan es lilin, mulai merebus air hingga menjadi es lilin. C. Mengajukan pertanyaan, apakah peserta didik pernah makan es krim? D. Mengajak peserta didik membaca puisi dengan judul Es Lilin.
Ataukah E. Meminta peserta didik menggambarkan es lilin dan mewarnainya menurut rasa yang paling digemari peserta didik? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Menyajikan gambar alur pembuatan es lilin, mulai merebus air hingga menjadi es lilin. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, yakni A. Intake siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. B. Bakat dan minat siswa. C. Sarana pendukung. D. Tingkat kesulitan. Ataukah E. Intake siswa. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Seorang guru kelas 5 semester Gasal muatan PPKN menuliskan indikator yang berbunyi menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru adalah A. Mainkan media angklung sesuai irama. B. Mendatangi rumah adat yang di dalamnya ada alat musik, pakaian adat, dan senjata tradisional. C. Mind mapping untuk menampilkan hasil kerja siswa. D. Narasumber dari lingkungan sekitar yang menguasai budaya daerah setempat. Ataukah E. Video berbagai rumah, tarian, alat musik, rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Mind mapping untuk menampilkan hasil kerja siswa. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Bu Intan menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4, yaitu Bu Indah mempunyai stok 26 botol sirup, 30 kaleng biskuit, dan 28 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki oleh Bu Indah? Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Intan adalah A. Memberi soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan. B. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. C. Mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan. D. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi FPB. Ataukah E. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi KPK. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi FPB. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. Ataukah E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi.
Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Terdapat KD yang berbunyi menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Ana sebagai salah seorang guru kelas 4 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Ana akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai untuk keperluan tersebut adalah A. Uraian singkat untuk menyebutkan benda-benda yang merupakan penghantar panas yang baik. B. Uraian singkat untuk menyebutkan benda-benda yang merupakan penghambat panas yang baik. C. Tes tertulis tentang alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja perpindahan kalor. D. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban tentang alat rumah tangga dan cara perpindahan kalor. Ataukah E. Praktik simulasi bagaimana menjaga suhu agar air dalam wadah tetap bertahan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Uraian singkat untuk menyebutkan benda-benda yang merupakan penghantar panas yang baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Terdapat KD tujuan pembelajaran di kelas 5, yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar rumahnya. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah A. Menceritakan supaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Menceritakan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. B. Membuat poster ajakan untuk melestarikan sumber daya alam di lingkungan. C. Membuat karangan tentang cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan. D. Membuat daftar cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan. Ataukah E. Meminta orang tua untuk melakukan kerja bakti untuk menjaga lingkungan sekitar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Meminta orang tua untuk melakukan kerja bakti untuk menjaga lingkungan sekitar. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tinggi untuk materi kelipatan adalah A. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. B. Rosi mempunyai nomor undian 14 dan Budi mempunyai nomor undian 6. Apakah 14 kelipatan 6? C. Nomor rumah Beni, Dio, dan Putri adalah 2, 8, dan 12. Apakah nomor rumah Beni dan Putri adalah kelipatan dari nomor rumah Dio? D. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan 6. Ataukah E. Apakah 36 adalah kelipatan 6? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah A. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap? Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Pak Rudi, guru kelas 5, akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu teknik penilaian yang dapat digunakan Pak Rudi adalah A. Engkel, B. Portofolio, C. Tes, D. Performan, ataukah E. Non-tes. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Performance. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Mengadakan tes remedi. B. Merencanakan pengajaran remedi. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Ataukah E. Menentukan keberhasilan belajar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Ataukah E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Pak Anam merupakan guru kelas 4 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kedua di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasan. Hal ini membuat Pak Anam merenung dan bertanya-tanya, mengapa peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Anam untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A. Memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor. B. Memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk. C. Menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. D. Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Ataukah E. Meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi pada alat masak logam. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah D. Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisis hasil penilaian sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisis hasil penilaian belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan serta pengayaan. Ataukah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. Ataukah E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Tes performance, B. Kriteria, C. Soal uraian objektif, D. Soal jawaban singkat, ataukah E. Soal pilihan ganda. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Tes performance. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menentukan jaring-jaring kubus dan balok. Maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Observasi beberapa macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. B. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. C. Pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. D. Memberikan tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring kubus dan balok. Ataukah E. Memberikan soal tentang luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah E. Memberikan soal tentang luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan. Kita lanjutkan ke soal nomor 30. Seorang guru kelas 5 sedang mengkaji kompetensi dasar, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Guru tersebut akan memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah adalah A. PowerPoint materi kewajiban sebagai warga negara dan gambar berbagai bencana tsunami dan tanah longsor. B. Mendatangi kantor pos di dekat sekolah untuk mengidentifikasi tugas dan kewajiban sebagai pegawai kantor pos. C. Video tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua disertai dengan video aktivitas membantu orang tua membersihkan rumah. D. Papan tulis yang ada di kelas. Ataukah E. Meminta siswa untuk melakukan wawancara pada orang di sekitar untuk mencari informasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Video tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua disertai dengan video aktivitas membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Kita lanjutkan ke soal nomor 31. Penilaian portofolio dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan, baik oleh guru dan rekan peserta didik, dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan setiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran tes remedi. Ataukah E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan, baik oleh guru dan rekan peserta didik, dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Kita lanjutkan ke soal nomor 32. Rosi telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90. 6 siswa memiliki nilai 75 sampai 79. KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Rosi akan memberikan remedial dengan cara A. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. B. 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasil lebih baik. C. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. D. 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersama. Ataukah E. 12 siswa tersebut diberikan pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media baru. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah A. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Kita lanjutkan ke soal nomor 33. Seorang guru kelas 2 semester 2 pada muatan PPKN yang berbunyi mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya sendiri. Untuk menciptakan nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru tersebut adalah A. Problem-based learning, B. Case study, C. Value clarification technique, D. Project-based learning, atau E. Inquiry. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Value clarification technique. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses serta hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, validitas, dan reliabilitas, B. Substansi, validitas, bahasa, dan reliabilitas, C. Substansi, bahasa, konstruksi, dan skor, D. Substansi, konstruksi, validitas, dan skor, ataukah E. Substansi, konstruksi, dan bahasa. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Substansi, konstruksi, dan bahasa. Kita lanjutkan ke soal nomor 35. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, dan analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu tes, penelaahan soal, perakitan soal. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Ataukah E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja, tugas proyek, dan portofolio. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Kita lanjutkan ke soal nomor 36. Pak Badu merupakan guru kelas 4 SD Nusa Bangsa. Beliau guru yang rajin. Ketika beliau di kelas, banyak menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Peserta didik banyak diam ketika Pak Badu menjelaskan materi. Banyak juga peserta didik yang menganggut-nganggut seperti menyimak bahwa dia telah mengerti tentang apa yang dijelaskan guru setelah selesai pembelajaran dilakukan.
Setelah diberikan penilaian harian, Pak Badu kecewa dengan hasil yang diraih oleh peserta didik karena tidak ada peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM. Ketidakberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Badu dikarenakan A. Menggunakan metode pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik secara mendalam dalam pembelajaran. B. Menggunakan LKPD dalam setiap proses pembelajaran. C. Menggunakan instrumen penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. D. Menggunakan bahan ajar yang berbasis TIK. Ataukah E. Menggunakan media pembelajaran yang menarik. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Menggunakan metode pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik secara mendalam dalam pembelajaran. Kita lanjutkan ke soal nomor 37. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik, meliputi aspek A. Psikomotor, kognitif, dan minat. B. Kognitif, psikomotor, dan afektif. C. Afektif, kognitif, dan mental. D. Kognitif, kepribadian, dan psikomotor. Ataukah E. Kepribadian, kognitif, dan afektif. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Kita lanjutkan ke soal nomor 38. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional atau UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Ataukah E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok IPTEK, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Kita lanjutkan ke soal nomor 39. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 1 SD, Pak Imam melaksanakan pembelajaran dengan materi menguraikan lambang bunyi, vokal, dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Pak Imam adalah A. Mengucapkan beberapa kata dan mengajak siswa mengidentifikasi bunyi vokal dan konsonan. B. Mengidentifikasi perbedaan bunyi vokal dan konsonan. C. Meminta siswa membedakan bunyi vokal dan konsonan. D. Meminta siswa membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Ataukah E. Menjelaskan cara membedakan vokal dan konsonan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah A. Mengucapkan beberapa kata dan mengajak siswa mengidentifikasi bunyi vokal dan konsonan. Kita lanjutkan ke soal nomor 40. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran. B. Guru memberikan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ataukah E. Guru memberikan soal secara kelompok untuk dikerjakan bersama. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Kita lanjutkan dengan soal nomor 41. Pak Lukman sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Lukman mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Lukman hanya tinggal sedikit lagi dan jamnya juga sudah mendekati istirahat. Yang dilakukan Pak Lukman sebaiknya A. Melanjutkan tetap mengajar karena tinggal sedikit lagi materinya. B. Berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. C. Mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. D. Meminta siswa diam dengan mendengarkan azan dan Pak Lukman sambil tetap menerangkan materi. Ataukah E. Membiarkan saja mereka keluar untuk beristirahat. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. Kita lanjutkan dengan soal nomor 42. Pak Dadang menemukan video animasi yang sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Dadang menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pembelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pembelajaran. Namun, ketika dilakukan evaluasi, hasil belajarnya banyak jawaban tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibandingkan pesan pembelajarannya. Pak Dadang perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal A. Memilih kualitas media sesuai karakteristik peserta didik. B. Penguasaan metode pembelajaran disesuaikan jenis media. C. Cara penilaian keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. D. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ataukah E. Strategi dalam memanfaatkan media. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 43. Di sekolah tempat Anda mengajar, ada siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa tersebut menjadi korban bully di kelasnya. Hampir setiap hari, siswa tersebut merasa tidak nyaman di kelasnya sehingga malas berangkat sekolah. Orang tuanya melihat jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggil siswa tersebut dan diajak menemui kepala sekolah untuk menyampaikan masalahnya. B. Memanggil siswa tersebut, memberikan motivasi, dan menegur siswa yang membuli. C.
memanggil orang tuanya dan menanyakan seperti apa perubahan sikapnya. D. Memarahi teman-teman di kelasnya karena membuli siswa tersebut. Ataukah E. Memanggil kedua siswa tersebut dan memarahinya. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Memanggil siswa tersebut dan memberikan motivasi serta menegur siswa yang membuli. Kita lanjutkan ke soal nomor 44. Menjelang libur sekolah di tempat Anda mengajar, akan diadakan karya wisata untuk semua guru. Hampir semua guru sangat antusias untuk mengikuti. Tetapi ada salah satu guru yang tidak bisa ikut karena alasan keluarga. Teman-teman guru yang lain memaksa dengan merayu guru tersebut. Sebagai teman dari guru yang tidak ikut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan pengertian kepada teman-teman guru dan melapor kepada kepala sekolah. B. Merayu guru tersebut agar tetap ikut karena menjaga kesulitan dan keakraban. C. Mengajak teman guru yang lain ikut dan merayu guru tersebut agar mau ikut. D. Memberi pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang lain tidak bisa ikut. Ataukah E. Tetap memaksa teman yang tidak bisa ikut sebagai wujud kekompakan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Memberi pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang lain tidak bisa ikut. Kita lanjutkan ke soal nomor 45. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Ada beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guru dalam pembelajaran, yaitu buku paket, LKS lembar kerja siswa, realia, model, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok digunakan guru dalam pembelajaran menulis puisi adalah A. Video, B. LKPD, C. Modul, D. Buku, ataukah E. Lingkungan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Video. Kita lanjutkan ke soal nomor 46. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah A. Materi pokok, video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya, video seorang anak sejak berangkat dari rumah hingga ke sekolah. B. Materi pokok, kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya, berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. C. Materi pokoknya, membersihkan ruang kelas. Bahan ajarnya, kegiatan menyapu ruang kelas. D. Materi pokoknya, dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya,
Dampak melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah terhadap ketertiban sekolah, ataukah E. Materi pokoknya, pengertian hak dan kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, bahan ajarnya, membedakan pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga sekolah. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Materi pokoknya, membersihkan ruang kelas, bahan ajarnya, kegiatan menyapu ruang kelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 47. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 6, yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah A. Membuat poster ajakan hemat listrik, B. Membuat karya berupa rangkaian listrik, C. Melakukan pameran replika alat-alat listrik, D. Membuat video yang menjelaskan perbedaan rangkaian listrik, ataukah E. Melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Membuat karya berupa rangkaian listrik. Kita lanjutkan ke soal nomor 48. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi pedagogik pada aspek A. Berkomunikasi pada peserta didik, B. Penguasaan terhadap karakteristik pada peserta didik, C. Penguasaan pada materi belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, D. Pengembangan kurikulum, ataukah E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Penguasaan terhadap karakteristik pada peserta didik. Kita lanjutkan ke soal nomor 49. Pak Romlah melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi, teridentifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyampaikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang perlu dilakukan oleh Pak Romlah adalah A. Menggunakan alat peraga perubahan bentuk energi, B. Menerapkan kegiatan diskusi, C. Menerapkan kegiatan kerja kelompok, D. Menggunakan media audiovisual, ataukah E. Menerapkan kegiatan eksperimen. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Menerapkan kegiatan eksperimen. Kita lanjutkan ke soal nomor 50. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah.
Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi siswa adalah dapat berupa A. Guru bertanya tentang apa saja keberagaman yang ada di sekolah. B. Menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah dan meminta siswa untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video. C. Guru meminta siswa mewarnai aneka gambar terkait keberagaman di sekolah. D. Guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. Ataukah E. Guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah dan meminta siswa untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video. Oke teman-teman, kira-kira dari 50 soal, berapakah salahnya? Ayo. Nah, itu menjadi bahan acuan kalian untuk bisa menggali lebih dalam lagi materi tempat kalian salah. Insya Allah, justru dari kesalahan itu, jika kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk menemukan jawaban yang tepat, justru akan memberikan ilmu yang lebih luas dan gampang untuk kalian. Dan bisa menjadi bahan introspeksi kita dalam mencari materi-materi di mana tempat kita kesulitan. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.